Pembicara Netpi kita kali ini adalah pria kelahiran dari kota Palu, Sulawesi Tengah ini memilih merantau dan kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta dan berhasil meraih gelar sarjana tekniknya. Beliau berkenalan dengan bisnis sains ini di akhir masa kuliahnya. Pada awalnya beliau sangat antipati dengan bisnis ini dan belum tertarik untuk bergabung. Tapi pada akhirnya beliau bergabung dan berubahlah pandangan negatifnya terhadap bisnis sains ini. Dalam kurun waktu 2,5 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward luxury car, sebuah mobil Mercedes C230 Sport dari Tiens. Beliau dikenal sebagai leader pekerja keras dengan semangat yang luar biasa. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pembicara terbaik di level Asia Pasifik. Dan bisnisnya sudah berkembang tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Inilah success story dari Abdi Suhardin. Jadi waktu pertama kali saya kenal Tiansi Bapak Ibu, 2 bulan saya di prospek ya, hilir mudik untuk jalanin bisnis ini, tapi saya tidak mau, ya, tidak mau. Pertama memang nggak ada duit, motor aja nggak ada Pak. Bagaimana mau punya uang bisa join di silver gitu ya? Ya sekarang nominalnya join silver gitu, sekitar 2 juta lebih. Nah begitu, nah datang nih Pak, saya kan skripsi tuh, udah mulai skripsi nih. Saya ngambil skripsi saya perencanaan sumur resapan air hujan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas air tanah Danau Rawapening, Jawa Tengah. Hafal saya Pak. Skripsi tiba-tiba tetangga kos saya, satu kos aku kontrakan sih sebenarnya ya. Adik kelas saya di SMA, adik kelas saya di tempat kuliah. Pokoknya adik kelas saya deh, kayak gitu ya. Yang masukin ke STTL saya juga kok. Mereka tuh datang. Pas presentasi gitu ya, nggak presentasi dulu, cuman ngasih, ini loh, nih, apa ini? Bulat-bulat itu ya, MLM kan bulat-bulat ya, Anda mau rubah segitiga juga nggak bisa, mau jadiin orang-orang juga nggak bisa, enakan bulat, tuh, bulat-bulat, oh ini molekul atom nih, kimia lingkungan, pelajari aja dulu, pelajari gitu kan, tapi saya nggak pelajari, besoknya dia tanya, udah dipelajari belum? Saya bilang, belum. Sini, saya presentasiin. Presentasi Pak. Masih baru loh dia. Masih baru. Ini loh, perusahaannya. Kamu mau uang tambahan gak? Mau banget lah. Kiriman pas-pasan kok. Harus mau uang tambahan. Wah ini kita kerja di perusahaan Bonafit. Perusahaan multinasional. 91 negara pada saat itu. Ya 2003. 91 negara. Keren nih, ini harus pakai ijazah. Tidak perlu. Terus pakai kelakuan baik nggak dari polisi? Tidak perlu. Kelakuan jahat pun bisa ini. Perlu kelakuan baik nggak? Nah, perlu apa? Sebentar. Bagaimana cara menjalankannya? Sebentar. Saya jelaskan. Kamu nanti, pada saat kamu bergabung, bintang 3. Kamu kalau untuk mendapatkan uang, kamu harus menjoinkan satu orang. Bintang 3, kamu akan mendapatkan 360.000 rupiah. Langsung saya bilang, stop. Haram. Haram. Saya bilang haram. Kamu diperbudak negara Cina kamu ini. Cintailah produk Indonesia. Masa kayak gini bisnisnya. Anak bangsa loh kita ini. Berbudi pekerti luhur. Masa kita harus diperbudak negara Cina? Segala macam. Pak Uda bilang, ini kamu tahu? Saya bilang, konsepnya ini adalah, ini konsep kapitalis. Di bawah ini akan jadi sapi perah yang di atas. Yang di atas yang enak, di bawah yang buntung. Saya bilang kayak gitu. Dia gini aja Pak. Saya pikir mau ada perlawanan gitu ya. Ada perlawanan gitu. Enggak bisa. Enggak. Terus dia bilang, dia bilang, sudah? Oke, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Loh, perlawanannya di mana? Pulang Pak dia. Saya bilang, alhamdulillah, saya menginsafkan satu orang anak manusia. Dari perbuatan setan MLM. Bisnis nggak bener ini. Tapi Pak, besoknya datang lagi Pak. Datang lagi, tapi membentuk koloni. Bawa teman. Kan kayak gitu kan, Anda kalau tersinggung, Anda panggil, upline. Sakit hati saya upline. Upline-nya dengan gagap, siapa?
Nah, begitu juga saya dulu. Dia ngadu sama upline-nya. Upline itu loh ada yang bilang haram, saya nggak mampu jawab, bla bla bla. Upline-nya bilang, berdebat. Mari kita samperin dia, samperin Pak. Oh, samperin, saya lagi ngetik skripsi nih, begini. Yang kacamata masuk. Assalamualaikum. Wah, kan? Terus yang imut itu bilang, itu loh yang bilang haram, itu loh yang bilang haram. Dia langsung banting buku The Cash Flow itu, bini bisnis halal. Saya bilang, saya banting lagi, haram. Dia bilang, halal, haram, halal, haram, halal, haram. 15 menit. Saya tanya sama dia, dalilnya apa kau bilang halal? Dia jawab, dia nggak tahu. Pokoknya upline-nya bilang halal, halal aja. Dia tanya sama saya, kau bilang haram apa? Kenapa? Sama-sama nggak tahu Bapak Ibu. Sama-sama nggak tahu. Akhirnya debat. Pergilah mereka. Datang lagi besoknya. Gila Pak memang. Datang lagi, udah mau ke tembok gitu udah. Datang lagi. Mereka kan kalau assalamualaikum, saya bilang waalaikumsalam gitu ya. Tapi sekarang waktu mereka assalamualaikum, salam. Di jidatnya ini udah tiansi. Udah kelihatan Pak. Kalsiumnya, peninggi badan, masker spirulina masih sisa setengah. Jadi datang-datang pakai masker spirulina setengah. Supaya jadi contoh pas dibuka, lihat nih wajah saya di samping. Jadi udah ketahuan, orang Tiansi tuh. Itu orang Tiansi. Datang, duduk dia, Pak. Duduk. Langsung mereka bilang kayak gini. Kabdi, kan mereka panggil Kak sama saya. Sekarang aja panggil nama. Karena jadi downline-nya mereka. Kabdi, boleh nongkrong di sini ya? Kan kebetulan memang kamar saya itu 24 jam, Pak. 24 jam. Jadi mau kos apa segala macam, mau orang-orang yang teman-teman saya dari anak-anak kafe gitu ya. Anak-anak kafe pulang pasti di situ. Jadi 24 jam. Jadi saya skripsi, mereka ngobrol berdua. Luar biasa ya. Itu Pak ini, dia bisa dapat mercy kayak gini. Tapi kenceng Pak. Jadi nggak bisik-bisik gitu. Gini. Ini saya ada video terbaru gitu. Ditunjukin. Ini video terbarunya nih. Mereka nonton video Pak. Saya ngetik kan di sini. Yang satu di sini, yang satu di sini. Tapi arah laptop ke sana. Dari sini. Arah laptop ke sana. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kencang lagi. Kalau ada yang mengetahui lagu itu, harusnya Anda sudah nikah sekarang. Lagu zaman dahulu kala itu. Itu wising seng sang. Ada versi slownya, versi dandutnya, versi remix, ada semuanya. Kan otomatis kan ngetik gini. Nah kayak gitu Pak, besoknya datang lagi, besoknya datang. Numpang pipis lah, numpang boker lah, numpang apa, macem-macem. Di situ saya ambil kesimpulan satu, orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Apapun. Kalau pada saat itu mereka menyerah, mereka tidak akan punya 3 diamond god lion di bawah mereka. Betul gak? Iyalah, setimpal. Nah, besoknya datang Pak. Wah, karena saya udah muak dengan MLM, impian, janji-janji mulu, bapakmu, ibumu, ikan lohanmu. Pas mereka datang, assalamualaikum. Tunggu. Bagaimana caranya supaya kamu gak datang-datang lagi? Kehidupan saya diganggu MLM, Pak. Saya mau mengadu ke Komnas HAM, tolong. MLM menggerogoti. Saya pengen jadi sarjana teknik lingkungan, Tuhan. Bukan jadi orang MLM. Akhirnya mereka bilang, oke, Kabdi, kita janjian.
Kak Abdi datang ke seminar ini. Setelah Kak Abdi datang ke seminar itu, kita nggak datang-datang lagi. Beneran? Benar. Deal. Deal. Kan? Pas deal kayak gitu, saya bilang, aduh, gimana caranya saya mau bayar? Saya nggak punya duit. Yang bayarin biasa pacar saya. Kan laki-laki jelek harus begitu, Pak. Iya kan? Oh, nggak jelek-jelek amat. 11-12 kan sama Sean kan? Nah. Datang, saya bilang, saya harus ajak pacar saya. Karena pacar saya yang bayar. Tenang! Ini 2 tiket. Nah saya bilang pasti ini pertemuannya yang bapak-bapak, hadirat-hadirit, yang terhormat. Pasti begitu dan pasti bikin ngantuk, saya bilang. Saya bilang, enggak lah, saya nggak ada motor. Dia bilang, tutup mulutmu, ini motor. Kasih motor, Pak. Dikasih motor. Anda tahu, nanti bintang 8, saya tahu, Pak, mereka minjamin saya motor, mereka pulang jalan kaki. Pulang jalan kaki. Beri aplaus sponsor saya, Pak Nursam, ya. All Reward Achiever. Nah, habis itu, oke, datang Pak. Saya bilang, oke deh, kita datang ke pertemuan itu. Datang ke pertemuan itu. Kayak gini pertemuannya, ya udah ini. Ini pertemuannya gini. Tapi masuknya dari belakang. Masuknya dari belakang. Istri saya bilang begini, pacar saya bilang kayak gini. Udah, nanti kita say hi aja. Hai, kan mereka tahu udah kita datang. Oh iya, terus nanti kita kabur. Kan kebetulan ada motor nih. Biasanya kan kita pacaran jalan-jalan, jalan kaki. Ini pacaran naik motor. Oh bener juga, ide bagus tuh. Udah, pas nyampe, kok orang Pak datang bis-bisan Pak. Bawa peluit, dulu pakai peluit masih diwajibkan. Prit. Saya bilang sama pacar saya, ini stadion bola atau tempat seminar? Datang, salamannya Pak. Apa kabar? Sukses. Salaman harus begini. Ting. Salaman yang wajar-wajar aja lah, begini-begini. Wow. Prit. Bawa bendera. Prit. Kayak gitu Pak. Kayak gerak jalan. Aneh dulu. Dulu aneh. Berbagai macam orang aneh. Dan orang aneh itulah yang bikin aneh Indonesia dengan Tiansi sekarang. Nah, nyampe situ, kok nggak ada mereka ya? Masuklah kita, masuk dalam. Pas masuk, prosesi Pak. Mati ketutup pintu. Wah, jalan kita berdua kan nih, nggak bisa pulang kita ini. Di depan mereka di sini. Bro, saya bilang mati di depan kita nih, nggak bisa pulang pokoknya. Pertemuannya, dulu lagunya Asirehe, It's My Life. Living on the prayer. Nah, itu lagu-lagunya kayak gitu-gitu lah. Wow. Nah, seminarnya Pak, saya lihat kok rame ya seminarnya. Ada yang, saya kan bilang haram. Kok banyak yang jilbab. Kok banyak orang-orang, istilahnya orang-orang yang secara face bisa dilihat kalau ketaatannya terhadap agama bagus. Kok bercampur aduk ya, ada mahasiswa. Tapi, kata Pak Ruli tadi bilang, dari kos sudah bilang negatif kok. Dari kos sudah bilang negatif. Istri saya, pacar saya sering cubit begini. Hati-hati ya, yang terpengaruh ya, ingat skripsimu. Kapan kau mau nikahin saya? Kapan begini? Kau nggak mau saya diambil orang? Gitu Pak. Ya saya nggak mau lah Pak. Satu-satunya perempuan yang terima saya cuma dia. Nggak mau lah saya. Itu kesempatan emas dalam sehari, sekali seumur hidup saya. Nah, datang ke pertemuan, ditutup Pak. Datang duduk. Wah, MC-nya bro. MC tadi cantik, senyumnya manis. MC-ku Pak, kumisan. Bibir 2 ini ketutup. Sampai di sini kumisnya. Namanya Pak Rimawan Pentagus, masih ada sampai sekarang. Duduk di sini, sampai kumisnya tutup. Dia masuk Pak. Lagunya apa dulu? Asirehe, rehe. Tapi jalannya begini. Wah, saya bilang, ini pertemuan gendeng ini. Karena asirehe, rehe, semua orang goyang. Otomatis kan kita ikut goyang dong. Kan kalau nggak goyang aneh sendiri, betul nggak?
Orang lain rehe, rehe, terus kita kayak gini-gini kan. Nanti dipukulin orang di situ. Akhirnya kita goyang juga. Istri saya bilang, iki pertemuan opo, iki mbok nggak ngerti. Tunggu aja lah, selesai. Pokoknya di awal itu Pak, mau heran ini pertemuan alam goib mana. Orang naik-naik di kursi Pak. Peluit, prik. Pindah bola. Kayak pertandingan bulu tangkis saja. Akhirnya si MC-nya yang bikin marah saya itu MC. MC-nya ngomong gini. Pembicara utama kita, ini pertemuan paling penting. Kalau ada handphone yang bunyi, kita banting rame-rame, setuju? Semua ngomong, setuju. Orangnya gagap. Tapi di pertemuan itu ada satu kata yang bikin saya klik. Dia bilang, ini jalan yang Tuhan kasih. Anda mau ambil, tidak mau ambil. Tiansi akan tetap menjadi kapal yang besar. Pertanyaannya, Anda mau besar atau tidak bersama Tiansi? Walaupun Anda nggak ikut, Tiansi tetap besar. Nusuk banget. Iya juga ya. Kalau saya tetap seperti ini, apa salahnya saya coba? Mengapa Anda tidak mencoba? Sedangkan mencoba tidak mengapa. Iya kan? Benar nggak? Iya kan? Nah, cobalah. Akhirnya yang terakhir yang bikin memang benar-benar saya bikin komitmen. Oke, saya siap menjalanin bisnis ini pas dia tunjukin BMW dia. Itu di kuburannya bapaknya. Di situ dia tulis, mohon maaf Pak, saya baru bisa bawa BMW ini 3 bulan, tepat 3 bulan setelah bapak meninggal. Padahal impian saya pengen nunjukin BMW ini pada saat bapak lagi sehat. Pak, kita ini nakal Pak. Tapi kalau disinggung mengenai orang tua, tujuan hidup kita kan salah satunya adalah membahagiakan orang tua. Betul enggak? 99% semua distributor kalau ditanya apa impianmu, dan salah satu yang mereka sebut adalah membahagiakan orang tua. Saya bilang oke, ini mungkin jawaban dari Allah. Saya pada saat itu keluar dari seminar bukan hanya komitmen untuk mengambil keputusan, tapi saya komitmen untuk menyelesaikan bisnis ini sampai tuntas. Saya jalanin bisnis ini Pak. Saya jalanin bisnis ini. Ya namanya aktivis kan sok-sokan gitu. Kayaknya ini rata Jogja nih sama saya. Masa dengan kemampuan people skill saya seperti ini. Masa saya tidak bisa naklukin orang. Tapi memang pada saat pelaksanaan di lapangan. Adalah yang bilang. Pokoknya kalau lu terima BMW teman dekat. Gue lari alun-alun kidul telanjang. Ada lagi yang bilang, nggak masuk akal lu. Lu BMW, bilang BMW. Lu aja masih punya utang sama gua 15.000, lu belum ganti. Aduh, susah banget Pak. Dan daftar nama saya cuma 16 orang pada saat itu. Kenapa? Karena saya angkatan lama. Angkatan tua. Saya angkatan tua, cuma 16 orang. Dari 16 orang, 6 yang join. Kenapa? Makanya saya bilang, kalau presentasi itu harusnya 1 kali presentasi. 99 kali follow up sampai muntah. 1 kali presentasi. Bilang aja sama begini, mendingan kau join sekarang aja. Soalnya di bagan saya ini masih ada 99 kali visit ke kau. Daripada saya visit 99 kali, mending kau join sekarang. Saya udah gak visit lagi. Oh iya, join aja sekarang. Liatin aja bilang 99 kali mau follow up dia. Belum mau ajak dia ke VS, belum ada, liatin programmu. Jadi mending join sekarang. Nah, udah. Habis itu, saya join Pak. Saya jalankan bisnis ini. Uang joinnya dari mana? Saya udah nggak tahu Pak, dari mana. Pinjam ini, pinjam itu, pinjam segala macam. Saya nggak tahu, saya nggak mau tahu. Karena di otak saya adalah sukses. Saya nggak pernah mikir yang receh-receh join. Itu orang yang masih mikir receh-receh join. Gimana joinnya, gimana ininya. Aduh ketinggalan zaman ente bro. Harusnya bukan di situ ente punya tahap berpikir sekarang. Tapi ente punya tahap berpikir adalah bagaimana saya bisa sukses dengan bisnis ini. Kalau masih Anda pikir, aduh bagaimana saya join, Anda belum segala macam. Aduh berarti tingkat. Masa saya IP 2,3 aja bisa punya pemikiran kayak gini, Anda IP 4, nggak bisa sih. Saya jalanin, ada yang nolak, ada yang dengan bangganya. Saya sudah
80 tahun jalanin MLM. MLM ini gagal, MLM ini gagal, MLM ini gagal. Dalam hati saya bilang, gagal kok bangga. Oh. Ini pertama kali saya join tuh. 2003, ini yang saya join. Pak, kalau orang ini ada di zaman ini, dia lewat LIPI, Anda tidak akan terpikirkan untuk presentasiin dia Tiansi. Yang terpikirkan dengan Anda apa? Kasihan ini orang belum makan. Di mana rumahnya? Kok diterlantarkan sih? Kayak gitu Pak, kalau ini orang lewat di LIPI. Cuma orang tidak tahu kalau ini 14 tahun kemudian 3 Diamond Gold Lion. Yang tahu cuma satu orang, istri saya. Makanya dia rela-rela susah-susahan. Nah ini Pak dulu, waktu saya bergabung. Wah lihat Pak, lihat aja senyumnya, dua-dua senyum. Tapi satu senyum tahan napas. Pak Luisnya tahan napas. Karena teknik lingkungan, limbah. Baunya bau limbah Pak. Bau limbah di samping. Yang foto banyak, anak teknik lingkungan. Pak Luis. Pas udah. Ada lagi, anak mana? Teknik lingkungan. Bau limbah semuanya. Jadi nggak ada tampang-tampang sukses. Don't judge the book by the cover. Cover. Jangan lihat orang dari tampang luarnya, Pak. Siapa yang sangka kan? Si anak manusia ini. Wih. Ini pertama kali saya bergabung, saya ketemu sama Pak Luis bintang 4. Di challenge sama upline, kalau kau bisa bintang 4, cepat akan temui sama Pak Luis. Oke, siap. Kejar habis-habisan ketemu sama Pak Luis. Ketemu doang, foto doang. Foto doang. Tapi memang auranya udah berasa direktur saat itu. Udah berasa banget. Ya, ini foto saya Pak, 2003 saya bergabung. Ini waktu saya nikah 2004. Masih lucu. Anda lihat aja Pak. Lihat pipinya Pak. Karena memang impian saya di awal, saya pengen menikahi gadis pujaan hati saya ini. Karena saya sudah di deadline. Kalau kamu tidak segera mengambil keputusan untuk meminang saya, maka saya akan, tunggu. Saya akan berjuang sampai bintang 7. Bintang 7 saya nikah. Bisnis lagi ambruk. Saya ambil keputusan nikah. Kenapa? Karena saya tahu semua orang sukses yang pernikahannya langgeng itu berawal dari bawah. Nah, menikah, habis menikah pisah-pisahan Pak. Pisah-pisahan. Saya mah menikah enak Pak. Menikah, mertua saya orang Jogja. Mertua saya orang Jogja, saya orang Sulawesi. Tantangan saya pada saat saya menikah itu, tantangannya apa Pak? Tantangannya ini beda suku ya. Ya kan? Tapi fine-fine aja. Mertua saya, oke, nggak apa-apa. Yang penting berjuang sama-sama segala macam. 2006 saya terima mobil Pak. Jadi 2003 saya join, 2006 saya terima mobil. Sekitar 2,5 tahun saya udah terima mobil. Terima mobil dari orang miskin bro. Dari nggak punya apa-apa. Tiba-tiba dikasih mobil Mercy. Kebangetan emang Tiansi ini. Saya belum punya rumah, masih ngontrak. Tiba-tiba Mercy saya dikeluarin. Mau parkir di mana? Akhirnya parkir di depan rumah kontrakan. Panas-panas terus. Nah seperti itu dulu. Jadi perusahaan kita ini, kita belum memikirkan apa yang kita dapat udah dikasih Pak. Emang begitu. Bonus Pak. Di atas 20-an juta. Keren. Atas 20 juta jalan-jalan, petantang, petenteng. Naik Mercy. Naik Mercy itu kan saya harus naik Mercy itu pakai kacamata hitam. Soalnya kalau cuma pakai celana pendek dikira sopir. Dikira sopir, jadi harus pakai kacamata hitam. Kemana-mana Mercy. Ke pasar beli ikan aja pakai Mercy kok. Pasar beli ikan gara-gara nggak pernah ngelihat mobil seperti itu, tiba-tiba dikasih mobil itu. Akhirnya Pak, waktu Indonesia zona bagian nyaman terjadi. Nyaman. 2006
2011 nggak dapat reward. Reward berikutnya ya, Yachts ya, 2007 nggak dapat reward, 2008 nggak dapat reward, 2009 nggak dapat reward, 2010 baru bisa terima reward lagi. Orang lain berderet Pak terimanya, tung tong tang tung tang 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 tang. Terima rewardnya seperti itu dulu. Nyaman Pak, nyaman. Presentasi sih masih ya, karena memang kita harus terpaksa presentasi karena kita sudah dapat mobil mewah. Nyaman, hidup, wah bonus 20-an juta. Nah disitulah yang membunuh. Zona nyaman saya di situ yang membunuh. 2010 saya terima kapal saya. Tanpa perjuangan. Dapat gitu aja momentum. Dapat gitu aja. Kenapa? Yang dibagi 9. Kandidat cuma 10. Jadi saya terpaksa dapat dengan kondisi bisnis yang carut marut. Hebat ya Tiansi ya. Bukan cuma orang berprestasi, orang gak berprestasi pun dia kasih. Tinggal suka-sukanya Mr. Lee aja, kamu mau apa, begitu doang. 2010 nggak ada kehidupan. Bisnis saya hancur lebur. Kaki terbesar saya penghasil omset 1,2 M, bubar jalan. Orang-orang lama pasti tahu, yang di Jogja, bubar jalan. Bubar jalan, Pak, saya dapat magic momennya kembali pada saat 2013 di TAC Jakarta. Saya dapat magic moment saya kembali. Saya bilang ini nggak bisa dibiarin. Saya tidak mau di Tiansi cuma jadi kutu kupret seperti ini aja. Saya nggak mau di Tiansi cuma jadi ngikut-ngikut penggembira. Oh dia bisa, dia hebat. Saya harus dihargai juga di Tiansi. Buat apa saya berjuang di Tiansi kalau tidak dapat apa-apa? 2013 saya ambil pita Pak. Ada kalau di TAC itu ada di kursi-kursi itu ada pita. Ya. Ada pita yang ngelingkar, saya ambil pita itu, saya bawa pulang, saya bawa kemana-mana waktu saya berjuang. Saya ke Cilegon, saya kemana-mana, pita itu, saya kalung. Supaya saya ingat momen bersejarah itu. Kalau pada saat momen 2013, kami kayak kutu kupret, nggak ada satupun grupku yang dapat. Nggak ada pun satupun yang salaman, liatin, nggak ada. Saya panggil downline saya bilang sama Teddy, Ted, tahun depan kita dapat. Kita berjuang dari sekarang. Kena momentumnya Pak. Jadi motivasi terbesar itu dari kita sendiri Pak. Mau orang lain memotivasi Anda seperti apapun, kalau Anda tidak termotivasi, percuma. Mau saya ngomong A sampai Z, kalau Anda tidak termotivasi, percuma. Saya bangkit Pak, momentum. Saya tinggiin momentum saya kemana-mana keliling. Istri saya itu tinggal nyiapin satu koper balik, besoknya ini koper diangkat ke sana. Jalan kemana-mana. Karena pada saat itu saya harus ngejar plan. Nah, saya tidak ngejar plan pertamanya. Saya tidak ngejar plan, tapi yang saya kejar adalah Amerika. Karena pada saat itu dibilang kalau kamu tembus Got Lion bulan Februari, kantor akan merekomendasikan kamu untuk berangkat. Kepala kantor loh yang ngomong. Tak kejar Pak, tak kejar. Tak kejar Pak, omset yang biasanya cuma 80, 90, 80, 90. Dan saya harus mencapai omset 160 juta pada bulan itu biar saya Got Lion di bulan Februari. Saya bilang, ini mission impossible. Saya bilang Pak, merinding saya ngomong ini Pak. Ini mission impossible. Istriku bilang, enggak, bismillah tawakal. Allah, bilang, jalan. Dapat abang. Jalan 650 km Jogja Cilegon. Naik mobil Mercy. Pita itu ada di belakang. Pita itu ada di belakang. Saya tidur, pita itu ada di belakang. Setiap saya capek, saya lihat pita itu. Oh enggak, saya enggak mau jadi kutu kupret lagi. Habis itu, tembus Pak. Saya senang ya. Amerika berangkat nih. Kepala kantor ganti. Ganti dari Mr. Lee Hombing ke Mr. Lilin. Mr. Lilin bilang, akhirnya nggak bisa. Gila, sakit sekali Pak. Sakit sekali. Tapi waktu saya sakit, saya tidak pernah komplain. Tidak pernah saya komplain upline saya. Tidak pernah saya komplain kantor. Tidak pernah saya komplain mana-mana. Saya bilang, ada berlian besar yang Allah siapkan untuk saya ini. Saya sudah yakin Pak, saya sudah kerja keras, saya sudah tembus Got Lion. Saya yakin pada saat drop, namanya manusia biasa baby. Namanya manusia biasa gitu ya, manusia biasa gitu, drop biasa. Tapi ternyata memang rezeki itu saya terima plan. Di Januari saya terima plan
Istri saya terima mobil niaga. Bayangin Pak, 2 tahun kami memperjuangkan. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Mungkin Anda yang bintang 7 kali ya. Kalau Anda punya jaringan rontok gitu ya. Anda mungkin dijatuhin gitu. Ya nggak berasa sakit. Tapi saya Pak, posisi silver lion. Udah di atas. Keluarga saya sudah tahu semua saya. Dan saya harus jatuh. Sakit Pak. Di atas panggung saya ngomong kayak gini segala macam. Tapi bisnis saya lagi rontok. Tapi saya bilang ini tidak bisa dibiarin. Ini tidak bisa dibiarin. Tidak bisa dibiarin. Allah tahu kok siapa yang berjuang. Tidak ada. Yang saya andalkan Pak, Abdi itu nggak pinter. Abdi itu nggak hebat. Cuman bagi saya kerja keras itu harga diri saya. Karena cuman itu yang saya andalkan. Apa yang saya mau andalkan? Orang tua, PNS. Apa yang saya mau andalkan? Lingkungan. Siapa lingkunganmu? Pergaulan. Siapa pergaulanmu? Kamu cuman anak yang lahir dari PNS. Terus saya tidak punya kerja keras gitu. Mau makan apa anak saya? Mau makan apa nanti istri saya? Saya mulai lagi dari awal Pak. Ya, namanya orang pengalaman udah jatuh ya. Orang pengalaman jatuh pada saat bangkit. 2015 saya terima plan dan istri saya terima mobil niaga HRV. 2015. Belum. Bisnisnya bung, momentum lagi. Saya bilang, saya belajar dari kesalahan saya. Saya bilang ini tidak bisa dibiarin. Saya harus terima villa cepat. Ucam bilang, tapi sainganmu gede-gede loh. Nggak ada urusan gede. Mau satu diterima, saya yang terima. Kayak gitu. Wah, upline saya luar biasa sekali ya. Ini pendamping luar biasa sama saya. Jadi saya itu kayak sama dia itu kayak satu keputusan kita harus ambil berdua, nggak boleh nggak. Luar biasa upline saya, beri plus buat Mr. Nursam. Padahal dia juga lagi ngejar. Dia juga lagi ngejar villa tuh. Villa dibagi 2. Villa dibagi 2, dia juga lagi ngejar. Terus dia bilang begini. Saya bilang sama dia, "Ap, bagaimana caranya saya supaya ngejar villa?" Dia bilang begini. "Kau God Lion ya? Lawanmu ada yang diamond, God Lion gede-gede." "Iya, saya tahu." "Set volume berapa?" Saya bilang, set volume itu di luar ya. Nanti Anda tanyakan sama orang yang mengundang Anda. "Set volume berapa?" Saya bilang 200. Nggak bisa kalau dapat 200 set volume. Berapa harus saya kejar set volume biar saya bisa dapat? 600. 1 tahun. Tapi karena saya sudah komitmen Pak. Saya sudah komitmen. Insya Allah. Bismillah. Ucam bilang, saya kasih tahu seperti ini. Korbannya saya juga. Bisa jadi saya tidak dapat. Itulah hebatnya kalau upline downline nyatu. Yang satu ikhlas. Karena ilmu yang paling tinggi adalah keikhlasan. Pada saat Anda sudah mengikhlaskan sesuatu, insya Allah rezeki itu datang tanpa Anda duga. Itulah yang terjadi dengan upline saya. Makanya beliau begitu sangat hebat. Karena secara attitude beliau luar biasa. Orang paling gak pernah macem-macem. Hidupnya anteng aja. Keren banget. Dan saya bangga sekali punya sponsor seperti dia. Nah, saya kejar Pak. 200 ke 600. Benar. Hitungan terakhir, omset saya pokoknya rata-ratanya 600 dan saya terima villa kemarin. Bareng upline saya. Bersama upline saya. Saya terima 2. Dalam doa saya bilang, ya Allah, kalau cuma terima 1, saya ikhlas Ucam yang terima duluan. Benar, demi Allah. Dalam doa saya bilang, ya Allah, kalau cuma 1 kita yang terima, saya ikhlas Ucam yang terima duluan. Begitu juga Ucam, dia ikhlas. Kita sama-sama ikhlas. Pada saat sama-sama kita ikhlas, kita terima dua-duanya. Kita terima dua-duanya. Tidak ada yang mustahil bro. Aneh udah buktiin. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Allah itu menciptakan, Allah itu mengizinkan untuk masalah itu terjadi. Itu beserta solusi. Diizinkan masalah itu sama Allah terjadi di diri kita. Itu beserta solusinya. Apa yang Anda takutkan? Takut macet gitu? Terus kalau macet anak Anda cuma jadi orang kayak gitu aja? Kan gak tahu. Anda yang di Tiansi itu. Anda cuma begitu-gitu aja gitu. Jadi penggembira gitu. Bertahun-tahun jalanin Tiansi, tapi nggak dihargain di Tiansi. Kalau saya nggak mau Pak. Kalau saya nggak mau. Dan saya tahu untuk ngalahin itu saya butuh kerja keras. Anda bilang mau berubah, tapi sikap Anda nggak berubah. Buat apa? Buat apa bro? Kalau Anda bilang bismillah saya berubah. Berubahlah. Berubahlah.
Semua pasti bisa terjadi, Pak. Ini villa, saya dengan upline saya, ya, orang bilang di atas yang untung, di bawah jadi sapi perahnya yang di atas. Kebetulan ini yang impact, yang merah sama sapinya. Dua-duanya bisa terima villa. Wah, gila Pak. Momen ini, sampai detik ini, kalau saya putarin, nangis saya. Karena ini momen bersejarah ini Pak. Luar biasa nih momen. Momen yang luar biasa banget. Ya, dua-dua dapat. Saya dapat, Pak Ucam dapat. Nah, pertanyaannya berapa uangnya? Tuh, uangnya tuh, yang di bawah. Berapa Pak jumlahnya Pak? 1,2 M 30. Kalau Anda punya utang 38 juta, saya kasih ke Anda, saya masih punya uang 1,2. Ini bisnis saya, bisnis MLM. Ada orang yang bilang MLM gak bisa jadiin sandaran hidup. Kata siapa? Anda kalau mau dapetin 1,2 M, Anda harus gadein sertifikat tanah Pak. Kalau kita enggak dikasih, sorry, itu baru uang villa. Saya enggak tunjukin uang pesawat, uang kapal sama mersinya. Belum uang per minggu, per bulan, sama per 3 bulan. Uang villa doang ini, 1,2 M. Sampai kantor bilang, Pak mau ditransfer di mana? Saya bilang transfer apa sih? Uang villa Pak yang 1,2. Apa? Dikasih lagi? Tolong dong, udah mau meledak rekening saya ini. Please. Udah mau meledak rekening saya, tolonglah. Saya mau ngadu intiansi ke HAM. Kenapa masuk terus gitu? Ini uangnya 1,2 M. Lihat ya, keren ya? Keren. Keren banget Pak. 2013 jadi kutu kupret. 2015 kita raja berdua. Satu komitmen. Seperti tadi Pak Ruli bilang, satu percikan api. Anda punya percikan api, Anda sikat habis-habisan. Jadilah memang, jangan orang abu-abu. Kalau memang Anda mau terjun di dunia MLM, terjunlah di MLM. Nyebur sekalian. Ini rumah saya Pak, ini rumah orang tua saya. Saya bukan dari anaknya orang ada. Saya anaknya pegawai biasa. Ini rumah, beruntung kalau Anda punya rumah seperti ini. Dan musibahnya, ini rumah dinas. Udah begini rumah dinas pula. 20 tahun saya hidup di rumah ini. Sekarang punya ini, punya segala macam. Pak, kehidupanku kayak gitu. Itu yang membuat saya selalu bekerja keras. Kenapa? Karena saya bosan miskin Pak. Saya bosan miskin. Bosan ditagih-tagih utang. Ngelihat orang tua ditagihin utang dan segala macam. Bosan. Makanya gini, ini rumah saya dulu. Udah lihat. 2 kamar doang, anaknya 4. Jadi saya tidurnya itu di depan TV. Gelar kasur, tidur di depan TV, gelar kasur tiap hari, every day seperti itu. Sampai umur 20 tahun, terus saya berangkat ke Yogyakarta. Jadi kehidupan keluarga kami itu seperti ini. Kan lucu dong, udah anaknya orang miskin kayak gini, tukang ngeluh pula, betul gak? Nggak kerja keras pula. Kerjanya ngeluh, komplain, ngeluh, komplain, ngeluh, komplain, komplain, ngeluh, komplain, ngeluh. Lucu lah. Makanya saya bilang, enggak ada yang bisa saya banggain kecuali kerja keras. Nah, ini kos saya dulu. Kosnya saya, kosnya Pak Ucam. Ini kos kami dulu nih. Ini kos kami dulu. Jadi itu sampai waktu home meeting itu sampai di sini Pak. Sampai di sini nih home meeting nih. Jadi kita presentasi di bawah, prospek di atas ini duduk. Santai. Seperti itu dulu kita. Jadi itulah kehidupan saya dulu. Itulah kehidupan saya dulu. Ini saya sekarang. Siapa bilang MLM tidak bisa dijadikan sandaran hidup? 100% semua bonus yang saya dapatkan itu dari bonus Tiansi. Semua yang saya dapatkan itu, yang cash-cash itu Pak. Saya kan gak suka kredit ya. Gatal tangan saya kalau kredit itu Pak. Ini ya, ini cash nih. Itu gratis. Itu gratis. Jadi kantor kasih 180, saya tambah 120. Yang warna putih juga, yang warna putih itu saya belinya cash sebelum saya berangkat ke Spanyol. Berangkat ke Spanyol ada warna putih, istri saya bilang, suka mobilnya. Saya bilang, kamu mau Hani? Kamu mau Say? Kalau lagi manja-manjaan Say, kalau lagi mesra, kalau lagi marahan saya ton. Kalau istri lagi datang, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Pak, wah ini rumah saya sekarang. Itu lambangnya itu yang di atas tuh, soalnya nggak ada lasernya nih. Cut, cut, lihat nggak? Yang kuning, itu lambang Tiens. Lambang Tiens itu. Jadi kalau ditanya tuh, kalau ditanya orang,
Rumah Pak Abdi mana? Itulah yang di belakang. Yang kayak yang di atasnya itu ada lambang bunga-bunga. Jadi komplek itu tahu saya jualan obat. Kerjanya Pak Abdi apa itu? Oh, Abdi yang jualan obat. Oh iya, di belakang. Kayak gitu. Abdi yang jualan obat, iya. Dan saya memang membranding diri saya jualan obat. Pak, pinjam matras dong. Saya bilang, ambil pakai. Gotong ke rumahnya. Tapi dia nggak tahu yang gotong punya Mercy. Dia nggak tahu. Kamar mandi saya, Pak. Yang dulu. Wah, ini kamar mandinya, Pak. Luar biasa, Pak. Ini kamar mandi. Anda nggak perlu ke Gunung Titlis untuk main ski es. Cukup di kamar mandi saya ini, Pak. Itu lumut semua itu. Ini lumut semua. Jadi tiap minggu pasti kedengaran. Gebuk! Siapa lagi yang jatuh? Ini kamar mandi dulu. Nah, ini dapur, Pak. Ini tempat mandi. Sini. Ini batasannya tembok itu. Jadi segala macam aktivitas yang ada di sini, itu kedengaran di sini. Anda bayangkan? Jadi kalau kita mau makan, kita tinggal tanya sama orang, ada yang mau ke kamar mandi nggak? Nggak ada, aman, makan. Pak, anaknya orang susah loh saya ini. Tapi bisa loh, bisa loh. Masa Anda yang punya kehidupan bagus nggak bisa sih? Aneh bisa. Aneh tantang ente, Pak. Anak tantang ente, bisa nggak ente? Minta bintang 7, bintang 8. Saya bisa loh. Saya bisa loh. Masa Anda nggak bisa? Yang punya kehidupan yang mungkin lebih bagus daripada saya. Alhamdulillah, Pak, di usia 39 tahun, saya sudah 2 kali ganti Mercy. 2007 saya punya Mercy. 2016 saya beli Mercy. Anda tahu kan? Bagi Anda pencinta mobil ya, Anda tahu ya, kalau beli Mercy pasti harganya jatuh. Betul nggak? Harga jatuh, tapi saya bisa beli lagi. Siapa bilang MLM tidak bisa dijadikan sandaran hidup? Anda mau sok-sokan gitu, bilang MLM gak bisa dijadikan sandaran hidup? Makanya dengar dulu sampai habis. Ini MLM luar biasa, Pak. Cuman orang lain tidak lihat. Andalah yang lihat. Pada saat orang lain pengen melihat, Andalah yang menginformasikan. Pada saat orang pengen bergabung, Anda sudah bintang 8. Pada saat orang lain bintang 8, Anda sudah direktur. Pada saat orang direktur, Anda sudah eksekutif direktur. Iya dong. Nah ini kata Pak Ruli tadi, freedom. Freedom itu adalah memilih bisnis kapan harus kerja dan kapan tidak bekerja tanpa ada paksaan. Kenapa saya masih kemana-mana? Iyalah, impian saya bukan 3 diamond, bro. Impian saya bukan 3 diamond. Impian saya XDIR. Masih harus kerja keras lah. Usia masih 39 tahun kok. Masih bisa lah. Masih bisa lah seperti bonusnya Pak Rizky, Pak Naga. Bunyinya luar biasa. Pak Luis tendean, aduh. Bikin rumah 20M, ngomong aja dia. Saya bangun rumah 20M, sudah gitu doang. Kita 20M, ya Allah 20M. Sedangkan saya nggak masuk, apalagi Anda yang belum punya rumah. Benar nggak? Dulu, waktu jalan tuh. Jalan hari Minggu kan, kita kan pakai batik kan. Atau pakai jas. Dibilang kemana? Kondangan siapa lagi lu? Sabtu, Minggu. Kondangan siapa lagi lu? Kondangan siapa lagi lu? Panggil. Cit. Bro, masa Sabtu Minggu kerja sih? Santai dong, waktu berkualitas buat anak-anak. Sabtu Minggu kerja. Sekarang Pak, Sabtu Minggu kalau saya libur, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu, pas dia apel pagi, hari Senin saya panggil. Set, set. Kemana bro? Kerja mau apel. Santai dong, waktu berkualitas dong untuk keluarga. Masa Senin kerja sih? Masa Senin kerja? Lu kerja apa dikerjain sih? Gaji cuma segini, cicilan gak nambah-nambah, tiap pulang mengeluh. Pada saat ditawarkan bisnis ini, kerja. Kerjanya kayak gini, proyek thank you lah, apalah segala. Sampai di rumah, bos saya itu begini. Ini harus ada perubahan. Besoknya begitu lagi. Bolak-balik. Tidak berubah-berubah. Tanpa ada perubahan. Ini keliling dunia saya ya. Sampai bosan saya keluar negeri, benar. Iya benar Pak, saya nggak terlalu senang keluar negeri. Kenapa? Karena nggak ada nasi. Akhirnya kemarin waktu ke London, saya bawa rice cooker. Benar, rice cooker kecil. Rice cooker kecil saya bawa. Bawa rice cooker sama
Itu loh. Ternyata rice cooker itu multifungsi juga. Masak sarden juga di situ bisa. Jadi di hotel kayak gitu. Jadi ya sekarang udah mulai menikmati lah. Luar negerinya udah mulai menikmati. Saya nggak mau cerita semuanya, tapi yang saya cerita ini aja. Ini 2016. Saya 2016 9 kota 5 negara. 2016 doang. I can speak English, you know. Jadi waktu di London itu, mereka heran kok saya bisa bahasa Inggris. Ngalir ternyata. Saya itu ternyata anak jenius. Cuman gak kelihatan. Saya cuman sok-sokan aja bilang IP saya rendah. Padahal saya sengaja. Beda tipis antara sengaja dan goblok, udah itu. Ini Pak 2016. 2016 saya bisa menikmati jalan-jalan ke luar negeri. Enak Pak, daripada cuma Depok, Bekasi, Cikarang. Depok, Bekasi, Cikarang. 7 jam di jalan. Nggak pengen menikmati jalan-jalan ke luar negeri? Ini kesempatan. Perkara gagal atau berhasil, itu urusan nanti Bapak. Itu urusannya Allah, bukan urusannya Anda. Kerjakan bagianmu dengan setia. Biarkanlah Allah mengerjakannya dengan sempurna bagiannya. Jalanin aja. Tidak ada yang mustahil kok. Tidak ada yang mustahil. Yang penting-penting ya, saya mau ngeliatin. Ini yang luar negeri yang paling berkesan sama saya. Kenapa? Istri saya hamil anak kedua. Ini yang paling berkesan. Kenapa? Karena ini pacar saya Pak. Perempuan ini pacar saya. Jadi waktu 13 tahun yang lalu saya janji sama dia. Pokoknya kalau abang sukses, adindaku tersayang. Abang akan ajak jalan-jalan kamu ke Menara Cinta. Eiffel ya. Akhirnya saya ajak jalan gini. Nah waktu pertama kali ke mana? Ke Eiffel itu saya kan gak lihat ya. Kita naik perahu tuh. Ngeliatin pertama kali. Naik boat ya. Naik boat. Pokoknya boat gede. Saya ngeliatin foto gini. Ngeliatin foto. Istri saya di samping. Istri saya samping sini. Tiba-tiba istri saya nyender gini. Istri saya nyender. Saya bilang kenapa ini? Langsung dia bilang begini. Saya bangga punya suami macam kamu. Langsung saya bilang, kenapa? Dia bilang, itu Eiffel. Kamu berhasil mewujudkan impianmu. Kau berhasil membuktikan kata-katamu. Eiffel. Nah, udah. Ini yang paling yang berkesan, Pak. Yang kedua, ini 2017. Ini umroh kedua kali kami. Setelah kami mengumrohkan keempat orang tua kami. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semua orang-orang dekat kami juga sudah umroh dengan Tiansi ya. Saya tidak mau sebutkan satu-satu, tapi alhamdulillah saya dapat satu pelajaran dari namanya Pak Jamaludin, dia God Lion gitu ya. Dia bilang rezeki paling besar itu akan datang secara mujizat gitu ya. Kalau kau bisa mengumrohkan orang. Itu rezekinya gila banget tuh. Benar Pak, benar. Momentum saya terjadi dari 2013, 14, 15, 16. Mujizat-mujizat yang terjadi. Luar biasa kalau kita memang betul-betul berserah. Jiwa raga, bukan cuma kerja keras doang. Tapi semua lini kehidupan Anda bagusin. Hubungan sama istri, hubungan sama anak, hubungan sama upline, hubungan sama downline. Anda tidak akan berhasil Bapak kalau hubungan sama upline-mu gak bagus. Gak mungkin Anda bisa menyapu kotoran dengan satu lidi. Anda harus menyapu kotoran itu dengan ratusan macam lidi. Itulah namanya team player. Makin ke atas hubungan makin renggang. Apa sih? Saya sama Pak Ucam fine-fine aja kok. Masih bintang-bintang kecil udah wow, lu. Gandengan tangan. Karena masing-masing punya keinginan untuk sukses bareng. Cuman komunikasinya yang amburadul. Selesaikan dengan komunikasi yang bagus. Oke? Aplausnya mana? Yang aplausnya keras. 3 Diamond God Line berikutnya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian. Semua yang saya dapatkan tadi, saya cuma bilang sama Anda, kalau saya Pak, dengan apa yang semua yang saya dapatkan tadi selama kurun waktu, dengan beberapa aset, ya, dengan bonus yang alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Saya 5 tahun terakhir ini live in miracle. Hidup dalam keajaiban. Kayak kata Pak Ruli tadi, kita aja nggak percaya loh. Kalau kita begini. Kita nggak percaya loh. Bonus masuk di rekening, but. Kita nggak percaya. Tapi itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Nah, orang lain
sukses itu, bagi orang lain itu, sukses itu bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Kalau saya enggak, bertemunya antara kepepet dan kesempatan. Jadi pada saat itu saya sama sekali tidak siap. Waktu ditawarkan bisnis ini saya sama sekali tidak siap. Karena kondisi kepepet bertemu sama kesempatan, jadi. Itu yang terjadi. Kalau orang lain mungkin kata-kata buku bertemunya sukses adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan. Kalau saya enggak, kepepetan. Kepepetan dan kesempatan. Jalanin terus, saya jalanin terus, jatuh bangun. Jatuh bangun Pak, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Saya percaya satu hal. Saya cuma percaya satu hal. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, saya pengen cerita. Tapi kalau Anda lihat picture ini, atau gambar ini, atau foto ini, itu adalah foto nyata yang diambil oleh fotografer Kanada beberapa detik sebelum ibu rusa ini dimangsa cita. Beberapa detik sebelum ibu rusa ini dimangsa cita. Ya, begitu sangat tenangnya dia menatap. Dia tatap. Alkisahnya Pak, kenapa terjadi foto ini? Karena sebenarnya cita-cita itu pengen ngambil anaknya. Anaknya 2. Dia ngambil anaknya 2. Nah, dia lihat anaknya dalam kondisi terancam. Akhirnya ibu rusa ini menyerahkan dirinya untuk jadi santapannya si cita. Ini Sriwijaya Post loh yang bercerita ini. Ini one of the best photo of dekade apa gitu. Pokoknya peraih foto terbaik satu dekade di Jepang. Nah, ceritanya di balik cerita itu luar biasa. Ibu ini merelakan dirinya, ibu rusa ini merelakan dirinya dengan tenang dia melihat ke depan. Dan dia memastikan kalau anak-anaknya udah aman di sana. Makanya pas dia mati, ini beberapa detik sebelum mereka mangsa. Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia biasa nih, apa yang sudah kita korbankan untuk keluarga kita? Apa yang sudah kita berikan kepada keluarga kita? Tidak perlu nyawa Pak. Tapi bagaimana mereka bisa sandang, pangannya, papannya mereka terpenuhi semua. Tanpa mereka merasa kesusahan. Makanya di bisnis ini, langkah pertama, 95% dibangun dengan impian. Jadi impiannya dikuatin. Impiannya dikuatin Pak. Kalau impian Anda kuat, luar biasa. Insya Allah Pak, teknis 5% itu akan berjalan dengan sendirinya. Yang penting Anda impiannya. Anda jatuh, Anda bangkit lagi, 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 Anda jatuh, Anda bangkit lagi. Tidak usah takut. Rusa aja tahu bagaimana mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Apalagi kita. Bapak Ibu sekalian, saya menjalankan bisnis ini untuk 2 orang ini. Ini bapak saya, ibu saya. Ini foto paling baru ya. Ini foto terbaru. Abdi Suwardin senior. Orang paling saya banggakan, orang yang saya paling saya puja lah. Bapak saya ini. Ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya belum pernah lihat bapak saya menangis. Kecuali waktu saya terima mercy kemarin. Bapak saya itu saya ibaratin kayak Tenzin Norgay-nya Edmund Hillary. Jadi kalau Anda tahu ceritanya, kalau yang Anda tahu itu cuma orang yang di sebelah kanan. Si Edmund Hillary-nya yang Anda tahu. Kalau dia pendaki nomor 1, pendaki pertama Mount Everest di dunia. Ya kan? Tapi orang nggak pernah tahu ceritanya si Tenzin Norgay-nya ini. Orang nggak tahu Tenzin Norgay. Tenzin Norgay ini siapa? Mereka kan berdua naik dan berdua nyampe. Tapi nomor 1 Edmund Hillary, nomor 2 si Tenzin Norgay kan? Tapi Anda tahu tidak? Harusnya si Tenzin Norgay-nya ini yang nyampe duluan. Kenapa? Karena jarak antara Tenzin Norgay sama si Edmund Hillary itu 10 meter. Kenapa harus si Tenzin Norgay di atas? Karena dia pemandunya Edmund Hillary. Dia pemandunya Edmund Hillary. Harusnya pemandu nyampe duluan kan? Harusnya pemandunya nyampe duluan. Tapi 5 meter sebelum puncak, dia bergeser ke kiri, dan dia persilakan Edmund Hillary untuk mengambil puncak duluan. Pas mereka turun Pak, pas mereka turun ke bawah, ditanyain. Semua ngerubutin si siapa? Edmund Hillary. Hanya satu wartawan yang wawancarai si Tenzin Norgay. Dia bilang kayak gini,
Bapak pemandunya kan? Iya. Harusnya kan Bapak yang duluan, bukan si Edmund Hillary. Dia bilang, iya, memang benar. Tapi 5 meter sebelum finish, sebelum puncak, saya bergeser ke kiri untuk mempersilahkan Edmund Hillary menginjakkan kakinya pertama kali di Mount Everest. Kenapa bisa Bapak lakukan itu? Dia bilang, itu impiannya Edmund Hillary. Impian saya adalah mengantarkan Edmund Hillary untuk sampai ke puncak. Next. Bapak Ibu, inilah Tenzing Norgay saya. Dari bapak saya belajar arti kesetiaan. Dari bapak saya belajar bagaimana caranya bekerja keras. Dari bapak saya belajar bagaimana berkorban untuk keluarga. Ini Tenzing Norgay saya. Bagaimana dengan Anda? Pak, kalaupun harus nyawa saya serahin untuk mereka berdua, saya lakuin. Apalagi cuman kerja keras, apalagi cuman hancur lebur. Kecil dibandingkan dengan senyum mereka. Sosok yang paling saya kagumi di dunia. Sosok yang berkacamata itu, Pak. Waktu saya sudah sukses seperti sekarang, Pak. Kalau saya pulang Palu, dia siap mendengarkan saya berapa jam pun saya cerita. Karena dia suka sekali mendengarkan saya. Dan memang mama bilang dari dulu memang papa seperti itu. Kalau kamu pulang dari sekolah, papa selalu suka dengerin. Dan memang luar biasa sekali ini orang, Pak. Saya bangga sekali, walaupun kami miskin gitu. Saya bangga sekali lahir jadi anak kandung dari beliau. Kalau bapak saya, kemarin Pak, ulang tahun pernikahan mereka. Mungkin sebagian ada yang tahu. Saya beliin rumah harga 500 juta Pak untuk mereka cash. Sekarang rumahnya orang tua saya alhamdulillah sudah 2. Apapun Pak. Capek miskin Pak, capek. Lihat orang tua bertengkar, cuman gara-gara masalah uang, capek. Kalau saya bisa mengibaratkan bapak saya ini Tenzing Norgay saya. Sosok bidadari paling cantik di dunia ini. Saya tidak bisa mengibaratkan beliau dengan apa-apa. Berapa kali mujizat terjadi di bisnis saya. Pada saat saya telepon beliau lagi tahajud. Waktu saya terima mobil, 2006 Pak, saya masih new 8. Baru 2 bulan saya jadi bintang 8 pada saat itu. Dan saya pengen ngejar mobil. Diumumkan 7 terakhir. Terakhir banget nama saya. Saya bilang, Ma, doain saya, Ma, terima. Mama bilang, dalam tahajud Mama, namamu yang Mama sebutin. Waktu terima villa juga. Impossible Abdi Suardin mau dapat. Saya bilang, enggak, saya sudah tahu resepnya kok. Doa Mama kok. Saya bilang, Ma, doain saya secara spesifik. Capek kita dinatur orang terus. Jadi 2 orang ini Pak, di mata saya, kenapa saya begitu sangat berapi-api? Karena 2 orang ini. Pak, saya agak melankolis ya kalau cerita mengenai orang tua. Ini sering sekali seminar saya bawa-bawa kemana-mana. Tapi tiap ngobrolin ini, nggak tahu kenapa Pak. Anda
mungkin belum pernah ngerasain susah banget. Ngantarin mama minjam duit ke orang lain. Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri, mama Anda ditolak di depan Anda. Saya pernah rasakan itu, Pak, sakit. Abdi semangat sekali. Iyalah, Pak, saya mau berjuang untuk melawan kemiskinan kok. Saya mau memutus mata rantai kemiskinan di keluarga kami kok. Saya anak pertama. Orang bilang kalau anak pertamanya sukses, insya Allah adik-adiknya pasti juga sukses. Apapun pekerjaannya saya ladenin. Kalaupun saya harus jatuh 1000 kali, saya akan jadi 1000 kali bangkit. Demi siapa? Demi mereka berdua. Hari Rabu kami balik lagi, Pak. Sebelum lebaran kami ke sana. Besok saya bawa anak cucu-cucunya untuk ke Palu lagi. Sana lagi kita. 1 bulan 1 kali, kalau enggak bapak yang datang, saya yang ke sana, bapak yang datang, saya ke sana. Saya ngelihat mereka luar biasa sehat sekali. Doakan orang tua kita semua bisa sehat, bahagia, dan bisa melihat anaknya sukses 2-3 tahun yang akan datang. Keluarga kecil saya. Saya nggak ambil foto resmi ya. Saya ambilnya dari foto handphone. Karena bagi saya handphone foto ini, mata mereka berbicara. Kalau mereka bahagia punya saya. Mereka bahagia banget punya saya. Itu anak saya yang paling kecil tuh. Oh udah luar biasa. Saya pengen memberikan yang terbaik untuk keluarga-keluarga, untuk orang ini. Untuk perempuan yang di atas tuh. Itu perempuan yang dampingin saya dari awal. Luar biasa, Pak. Hebat. Tangan besi. Ngatur keuangannya luar biasa. Orang lain goyang bisnisnya, kami enggak. Karena memang manajemen keuangannya kuat banget. Saya kalau enggak didampingin bidadari cantik itu, entah tahu jadi apa bisnis saya. Saya bersyukur banget. Saya adalah orang yang beruntung. Dipertemukan, lahir dari rahim seorang bidadari yang tercantik di dunia, yaitu mama saya. Belajar tentang perjuangan dari seorang yang kuat banget, yaitu bapak saya. Dan diberikan pendamping seorang perempuan yang benar-benar menerima saya. Bukan saya, tapi menerima semua saya. Untuk mereka kita berjuang. Bagaimana dengan Anda semuanya? Coba Anda bayangkan kalau foto ini diganti dengan foto anak Anda. Foto orang tua Anda, foto bapak Anda, foto ibu Anda. Ya mungkin Anda bilang, MLM, pekerjaan apa? Tapi kalau sudah bicara gini Pak, apapun pekerjaanmu Pak, Anda harus tetap bahagiakan mereka. Anda harus tetap bahagiakan mereka semuanya. Itu yang cowok tuh, keinginannya cuma satu pas ditanyain gurunya kemarin. Tanyain missnya, mau jadi apa? Saya mau jadi orang MLM Tiansi. Kayak Abah, bisa keliling dunia. Waktu nikah, saya bilang sama istri saya, kalau kita uangnya udah banyak dan kita sukses di Tiansi, kita akan kuliahkan anak-anak kita di luar negeri. Insya Allah, anak-anak saya ini saya udah siapin dari sekarang. Target utamanya London yang pertama. Kami akan kuliahkan mereka ke London. Kalau enggak, ya Australia lah. Yang pasti jangan seperti bapaknya lah. Kosan nobaden, enggak ada motor. Saya pengen ada grade kenaikan lebih tinggi. Yang laki-laki itu namanya Gaza Langgai, generasi Suardin. Yang perempuan namanya Gazia Nagaya Cintania Suardin. Keluarga Suardin, Suardin bersaudara. Perempuan yang di atas itu yang ibunya anak-anak itu. Ya, itu namanya Ana Irawati. Kami punya keluarga yang luar biasa. Makanya saya bilang, saya beruntung Pak. Begitu juga dengan Anda. Anda juga beruntung. Sudah ditawarkan bisnis ini. Cuman persoalannya adalah, tidak akan ada sebuah perubahan hidup tanpa adanya perubahan. Andanya yang harus berubah dulu.
yakini dirimu. Kalau kamu harus berubah. Setelah kamu yakini kamu bisa berubah, insya Allah semua jalan akan lapang di depan jalan. Bapak Ibu, semua gembok di dunia ini itu diciptakan dengan kuncinya. Semua masalah di dunia ini diizinkan oleh Allah untuk masuk ke kehidupan kita. Semua dengan semua solusinya. Kita punya 1000 macam masalah, tapi Allah punya 1001 macam solusinya. Anda jalanin, selesaikan masalah Anda, ambil masalah yang lebih dekat lagi. Selesaikan masalah Anda, ambil masalah Anda lagi. Selesaikan masalah Anda, ambil masalah Anda. Selesaikan masalah Anda, ambil masalah Anda. Selesaikan terus, selesaikan terus, selesaikan terus, selesaikan terus. Tanpa Anda sadari, Anda sudah berada di puncak kesuksesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru, bunga itu selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Allah selalu memberikan pelangi di setiap badai, senyum di setiap tetes air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Untuk hidup yang seimbang dibutuhkan ketidakseimbangan. Untuk melihat pelangi, Anda butuh melalui badai. Untuk melihat bintang yang terang sekali, Anda harus siap melihat gelapnya malam. Karena dengan adanya gelapnya malam, bintang Anda bisa bersinar. Untuk melompat lebih tinggi, Anda harus siap jongkok lebih ke bawah. Kalau sekarang Anda, bagi yang member, kalau sekarang Anda punya masalah semuanya, Bapak Ibu, semua orang punya masalah. Semua orang punya perangnya masing-masing. Anda punya perang, Anda berperang dengan kehidupan Anda. Anda berperang dengan masalah Anda. Saya juga berperang dengan masalah saya. Kita punya masalah, kita punya perang masing-masing. Itu yang kita selesaikan masing-masing. Tidak usah takut, karena kita punya Allah yang maha besar. Kalau kita yakini kita, Tuhan itu maha adil lagi maha penyayang. Harusnya, kalau kami bisa, insya Allah 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, Anda pun pasti bisa, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, lebih baik hidup 1 tahun sebagai seorang serigala, daripada hidup 1000 tahun sebagai seorang domba. Lebih baik hidup 1 tahun sebagai seorang pemenang, daripada hidup 1000 tahun sebagai seorang pecundang. Bagi Anda yang member, yang datang jauh-jauh dari kota-kota mana, perjalanan panjang, kadang hutang dan segala macam, Allah lihat perjuangan Anda. Allah tahu Anda berjuang. Allah tahu Anda berjuang. Tidak usah takut. Allah maha adil. Tuhan maha adil. Tuhan tahu siapa yang berjuang. Tuhan tahu Anda dari mana. Dan Tuhan tahu bagaimana usaha Anda semuanya. Anda gak usah takut. Anda teruskan. Anda jatuh. Anda bangkit. Anda jatuh. Anda bangkit. 1 kali jatuh, 1000 kali 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 bangkit. 2, 3, 4 tahun ke depan, Anda gantikan saya di sini sebagai seorang Tri Diamond God Lion. Terima kasih Jakarta. Sukses buat kita semuanya.